Ya, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyokumolo resmi menghapus tenaga honorer pada 2023. Dengan penghapusan ini bukan tidak mungkin para tenaga honorer saat ini menjadi pengangguran dan justru menjadi beban negara. Lalu apa yang menjadi dasar penghapusan tenaga honorer ini? Tepatkah penghapusan dilakukan di saat ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan? Kita akan membahasnya malam ini bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus, apa kabar? Selamat malam Mas, sehat selalu. Amin. Sehat selalu, alhamdulillah. Ya, Pak Trubus, dari berbagai media banyak yang menuliskan dengan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini dalam tanda petik menjadi kiamat bagi para tenaga honorer atau sudah menjadi cerita kelam bagi tenaga honorer. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya melihat memang kondisi yang terjadi ini kan seperti dipaksakan. Jadi kebijakan ini dipaksakan untuk diterapkan karena memang pemerintah dasarnya adalah merujuk PP 49 kan, yang dimana terbit 28 November 2018. Artinya 5 tahun kemudian ditentukan di situ berarti November ya, November tanggal 28 itu. Nah, kini tahun 2023 itu harus sudah selesai, artinya sudah tutup, tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer, Mas. Jadi istilahnya terus kiamat bagi honorer karena tidak lagi ada honorer itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa situasi yang ada itu menurut saya memang dipaksakan sekali karena sebenarnya ada banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Artinya pemerintah belum punya solusi yang komprehensif menurut saya di tengah situasi memang masyarakat terdampak Covid juga ya situasinya, tetapi yang jelas mereka tenaga honorer ini ada banyak ya masalah, di antara masalah administrasi yang memang tidak terafirmasi seperti sebagaimana guru. Kalau guru baik K2 maupun yang honorer ya K2 maupun non K2 itu kan langsung tanpa tes itu. Nah, itu kebijakan yang cukup bagus, itu artinya sangat mendukung gitu. Tetapi untuk yang non guru itu yang kasihan gitu. Yang non guru ini mau tidak mau harus mengikuti pola yang dinamakan tes P3K ataupun PNS. Nah, tentu sudah pemerintah mengatakan ini dasarnya adalah mereka sudah diturunkan passing grade-nya katanya gitu. Artinya mereka lebih mudah diterima. Tetapi kalau misalnya nanti tidak diterima lagi lah, ini otomatis mereka ini menjadi pengangguran juga kan, situasinya jadi sangat sulit lagi gitu loh Mas. Apakah itu artinya tidak ada jaminan dari pemerintah para tenaga honorer ini ketika nanti tidak boleh lagi untuk bekerja lalu direkrut menjadi CPNS tidak akan diterima begitu gara-gara passing grade atau ada beberapa kriteria yang tidak bisa diakomodir oleh para tenaga honorer ini? Iya, bisa jadi karena yang terjadi tentu pemerintah nanti alasannya Anda kan sudah dimasukkan sebagai outsourcing saja gitu. Karena ini sementara untuk tenaga-tenaga seperti Sapam, istilah di pembentukannya itu Sapam, security, OB dan sebagainya, itu yang tenaga kebersihan ya, yang memang mereka ini nanti ditempatkan sebagai outsourcing saja gitu. Artinya pemerintah menempatkan dia sebagai outsourcing. Tetapi yang jelas menurut saya ini menjadi masalah. Karena apa? Karena tetap saja sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah ya, agar mereka tidak semata-mata kalau tidak lulus menjadi pengangguran hanya outsourcing aja. Karena outsourcing ini kan pengertiannya kalau dibutuhkan. Nah, kalau misalnya mereka tidak dibutuhkan, berarti kan mereka artinya jadi penganggur. Padahal selama ini kan mereka sudah istilahnya berkeringat bercucuran lah bekerja di sebagai tenaga honorer baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu Mas menurut saya. Ya, itu artinya penghapusan tenaga honorer ini akan berdampak luas, salah satunya adalah pengangguran. Kemudian bagaimana dengan Anda melihatnya? Nanti akan berdampak pada pelayanan, aspek pelayanan dari pemerintahan itu sendiri, karena banyak tenaga kerja yang dihapuskan begitu. Iya, menurut saya ini juga menjadi problem karena apa? Karena terutama di daerah ya, karena mereka-mereka di daerah ini banyak sekali ASN yang pensiun kan. Karena pensiun, kemudian untuk mengisi jabatan-jabatan atau mengisi pekerjaan itu sendiri, itu kan harus merekrut lagi. Nah, untuk merekrut ini kan butuh proses waktu tersendiri kan, apalagi kemudian pemerintah daerah dihadapkan oleh keterbatasan-batasan. Nah, otomatis ini yang ada kan selama ini dibantu oleh para honorer ini gitu. Nah, otomatis karena honorer sudah tidak ada, tidak diperbolehkan baik untuk non
P3K maupun untuk non ASN juga sudah nggak boleh gitu ya. Jadi dengan demikian mereka otomatis pekerjaannya menjadi menumpuk gitu. Karena menumpuk, nah pelayanan publik akan sedikit banyak terganggu gitu, Mas. Untuk jangka pendek lah terutama. Tetapi nanti untuk jangka menengah, jangka panjang, tentu dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada akan bisa terjadi karena penyesuaian terutama penggunaan ini sistem digital itu, Mas. Jadi digitalisasi pelayanan publik itu akan menutup itu semua. Tapi untuk jangka pendek ini tentu akan pemerintah daerah layanannya akan menghadapi banyak masalah baru gitu. Saya rasa itu, Mas. Ya, salah satu alasan penghapusan tenaga honorer adalah karena banyaknya sub-sub pekerjaan yang merekrut sendiri tenaga honorer itu tanpa melalui HRD begitu. Apakah ini artinya kemudian sistem perekrutan baik itu di pemerintahan atau di banyak perusahaan itu harus dievaluasi agar tidak adanya terjadi penghapusan tenaga honorer ini? Ya, menurut saya memang ini persoalan perekrutan ataupun pengadaan ASN di ASN maupun yang honorer ini memang selama ini kan jujur saja banyak masalah gitu. Artinya di situ yang namanya honorer hanya dipakai sebagai melengkapi lah, punya supporting terhadap keberadaan ASN itu sendiri. Akan tetapi karena pemerintah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 itu di situ di pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN di pasal 5 itu 6 ya pasal 6 disebutkan di situ hanya PNS dan hanya PNS dan P3K. Nah, karena adanya itu maka honorer ditiadakan. Nah, tetapi namun demikian menurut saya ini solusinya yang nggak ada jelas gitu. Artinya mereka-mereka yang kategori administrasi itu belum ada solusinya. Yang ada solusi baru pada tataran guru gitu. Yang guru honorer itu ada solusinya. Mereka tanpa tes hanya di semacam background checking aja mereka otomatis nanti diterima gitu. Tetapi untuk yang non guru itu otomatis harus mengikuti tes itu. Nah, tes ini kalau mereka meskipun passing grade-nya diturunkan tetap tidak ada jaminan mereka diterima kan karena memang situasi karena umur, situasi kondisi di daerah masing-masing, pengetahuannya juga berbeda-beda. Nah, ini saya rasa juga harus ada pemikiran-pemikiran ini gitu ya, pemikiran-pemikiran yang sifatnya jangka panjang lah gitu. Artinya jangan memberikan satu keputusan yang seolah-olah ini mereka menjadi kiamat tidak bisa bekerja lagi kan itu, Mas. Ya, pelayanan publik apa yang akan paling terdampak jika tenaga honorer ini dihapuskan, Pak Trubus? Ya, kalau saya lihat itu paling di ini tataran administrasi yang paling banyak ya, pelayanan administrasi. Mungkin kalau guru kan sudah ada solusi, meskipun guru tenaga kesehatan dianggap sudah solusi, tapi saya rasa itu juga belum begitu optimal untuk jangka pendek ini gitu kan. Nah, yang jelas untuk tenaga administrasi mesti layanan-layanan terkait yang ada di daerah itu macam-macam, Mas, baik layanan soal perizinan, soal terkait dengan pengurusan mengenai dokumen-dokumen, termasuk sertifikasi tanah misalnya, dan sebagainya itu saya rasa masih terjadi pelayanan yang menghambat kan, misalnya termasuk juga hal-hal ini misalnya samsat misalnya dalam pelayanan itu juga mungkin akan terpengaruh juga. Artinya karena ini sifatnya jangka pendek tentu nanti akan ada penyesuaian gitu. Meskipun nantinya jangka menengah jangka panjang akan terselesaikan juga gitu. Hanya dalam jangka pendek ini akan ada terjadi gagap lah ya. Artinya pemerintah daerah nanti gagap bingung harus bagaimana supaya pelayanannya tetap cepat, tetap terjamin dan tetap terkendali, itu yang jadi masalah kan itu. Ya, itu artinya sebelum tanggal 28 November nanti ketika tenaga honorer sudah sama sekali dihapuskan, itu pemerintah harus sudah memiliki solusi jangka pendek maupun jangka panjang terkait bagaimana nanti pelayanan terhadap publik agar tidak terganggu dengan penghapusan tenaga honorer ini. Begitu, Pak Trubus? Iya, jadi harus ada solusi. Artinya sampai tanggal 28 kan itu harusnya pemerintah harus memberikan ruang kepada mereka honorer ini. Meskipun ada dikatakan tadi guru juga sudah solusi tidak batas, tetapi itu kan guru yang terdata dalam namanya Depodik ya. Depodik itu data pendidikan untuk guru lah gitu, ada pendidikan gitu, tenaga pendidikan. Tapi bagi mereka yang non itu Depodik kan juga mereka juga ada kan misalnya kan. Nah, ini kan harus ikut tes juga gitu. Saya rasa itu juga akan menjadi problem karena selama ini juga mereka banyak yang mengisi kekosongan mengenai tenaga guru, tenaga pengajar di daerah. Nah, di sisi lain memang kemudian untuk sampai tanggal 28 ini pemerintah tetap harus mencarikan solusi, tidak semata-mata oh ya ini nanti Anda masuk outsourcing gitu, misalnya dinyatakan outsourcing saja berdasarkan kebutuhan. Tetapi saya rasa ini akan menjadi problem karena apa? Karena selama ini ASN ini sangat terbantu sekali gitu, sangat terbantu sekali dengan keberadaan tenaga honorer itu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya
ASN ini kebetulan sebagian sudah pensiun misalnya sampai tanggal 28 ini sudah banyak yang pensiun umpamanya. Lah ini otomatis kan di bidang itu ya karena tidak ada honorernya berarti terganggu dong pelayanannya karena tidak ada SDM-nya di situ. Mungkin akan diambil alihkan dari tenaga lain kan gitu. Tetapi kan membutuhkan proses juga kan membutuhkan waktu karena ini persoalannya kan persoalan dalam konteks pelayanan publik, Mas. Ya, selain proses juga butuh anggaran. Nah, saya jadi penasaran nih Pak Trubus, apakah Anda punya catatan berapa sebenarnya anggaran untuk tenaga honorer selama ini? Apakah memang membebani keuangan negara hingga akhirnya diputuskan untuk menghapus tenaga honorer? Lalu bagaimana dengan perbandingannya dengan merekrut tenaga outsourcing? Iya, kalau selama ini pemerintah sebenarnya kalau secara keseluruhan ya tidak terlalu membebani ya dalam hal ini ya, karena memang mereka di daerah-daerah itu sudah punya solusi masing-masing lah ya, artinya punya cara untuk membayar karena selama ini kan payroll, mereka itu payroll. Nah nanti kan kalau sudah sudah nggak melalui proses yang namanya honorer, artinya sudah nah itu nanti mereka kategorinya melalui umum ya, melalui umum. Kalau sekarang kan selama ini kan melalui payroll gitu. Nah, gajinya ini selama ini memang sebenarnya kalau di beberapa daerah hasil penelitiannya itu sebenarnya tidak terlalu membebani pula gitu. Artinya ya adalah solusi-solusi yang dilakukan karena di situ beberapa kepala daerah juga melakukan inovasi-inovasi gitu. Bagaimana kemudian melakukan efisiensi agar mereka tetap bergaji karena tiap daerah pun masalahnya beda-beda. Misalnya untuk DKI Jakarta kan itu kan gaji seorang sapam taruhlah misalnya itu sekitar 5 juta lebih kan, 5 juta lebih. Kalau daerah lain mungkin lebih rendah dari situ karena persoalannya setiap daerah punya dasar pertimbangan sendiri-sendiri. Ya mirip-mirip kayak UMP lah kira-kira mirip seperti itu. Tetapi dalam hal ini secara keseluruhan sebenarnya nggak terlalu membebani gitu. Meskipun berbagai pihak mengatakan justru itu beban bagi negara secara keseluruhan, tetapi kalau dihitung-hitung hasil penelitiannya itu nggak terlalu signifikan gitu loh Mas, pengaruhnya itu. Ya itu artinya saat ini nasib dari para tenaga honorer itu dipertaruhkan dan berada di tangan pemerintah. Bagaimana nantinya kemudian pemerintah ke depannya ketika tenaga honorer sudah dihapuskan menjamin tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Trubus, pelayanan birokrasi akan tetap optimal ke depannya? Iya, ini yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah juga ya dalam masalah pelayanan. Karena yang jelas karena mereka harus mengikuti tes kan, karena syaratnya harus P3K ataupun mereka PNS. Nah, untuk honorer-honorer ini kan dikatakan nantinya menurut pemerintah formulasinya atau skemanya kan itu diturunkan passing grade-nya agar mereka bisa diterima. Tetapi kan tidak ada jaminan bahwa mereka itu tetap diterima karena memang setiap orang punya kemampuan masing-masing kan gitu. Nah, kalau mereka tidak diterima maka otomatis mereka akan jadi pengangguran. Nah, di satu sisi di tempat yang mereka bekerja selama ini ya terjadi kekosongan kan, kekurangan, maka di sini akan berpengaruh kepada pelayanan publik itu sendiri. Jadi menurut saya skema yang ada sekarang atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui tes dengan penurunan passing grade ini juga belum komprehensif juga gitu loh Mas, karena memang persoalannya lebih kompleks dari soal passing grade kan, persoalannya juga kemudian harusnya semuanya diberikan afirmasi yang sama dengan guru gitu, di mana kemudian mereka juga tidak, kalau guru kan tidak melalui tes jadi langsung saja hanya semacam background checking saja selesai diterima gitu menjadi P3K. Tapi kalau yang itu non guru lah ini yang jadi masalah, mereka harus melalui tes sebagaimana prosedur yang resmi diberlaku gitu Mas. Nah ini menurut saya akan berpengaruh terhadap pelayanan secara keseluruhan gitu loh Mas. Ya itu juga yang tadi menjadi catatan bagaimana tenaga honorer ini hanya fokus pada posisi tertentu seperti yang Pak Trubus bilang, selain guru atau ada juga tenaga kesehatan. Nah yang menjadi catatan juga sistem perekrutan yang dianggap masih belum optimal, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Yang sejauh ini tidak memberi banyak kesempatan bagi tenaga honorer di instansi pemerintahan. Anda melihatnya seperti apa? Iya, ini memang salah satu masalah di mana kemudian tenaga-tenaga honorer ini banyak yang tidak lulus kan ketika tes itu. Nah, ini makanya pemerintah kemudian sekarang ini menawarkan solusinya passing grade-nya diturunkan gitu. Tetapi ini juga sekali lagi tidak menjamin. Nah, karena mereka banyak yang tidak lulus, maka otomatis juga persoalan yang terjadi adalah mereka kebingungan kan, bingung harus bagaimana lagi karena yang selama ini tes yang dilalui itu memang cukup berat dan mereka kalah kompetisi dengan mereka yang kategori umum gitu ya, umum yang non honorer lah gitu, non honorer, dan sehingga mereka yang kategori honorer lama-lama menjadi
menjadi termarginalkan. Nah, inilah menurut saya memang meskipun pemerintah sekarang menawarkan solusi baru, tetapi saya yakin juga tidak akan menyelesaikan secara keseluruhan juga gitu. Jadi dalam hal ini tentu masalah honorer ini kalau kemudian dipaksakan sampai tanggal 28 nanti atau setelah tanggal 28 itu tidak boleh lagi, itu berarti memang situasi yang akan membuat mereka akan kebingungan, Mas, akan dihadapkan oleh situasi yang sangat memprihatinkan gitu. Sementara mereka sudah sudah bekerja. Yang kedua menurut saya memang honorer yang ada sekarang karena mereka tes berkali-kali tidak diterima atau mereka juga kalah bersaing dengan mereka yang kategori umum gitu, karena dipersamakan kan, mereka sama gitu karena melalui prosesnya sama, maka yang terjadi memang kemudian ada di antara mereka atau P3K juga yang sudah dites ini banyak yang mundur pula gitu, Mas. Kemarin kan juga datanya ada beberapa yang mengundurkan diri ya setelah diproses diterima. Nah, tetapi ini persoalannya kemudian apakah honorer-honorer ini juga nantinya otomatis kalau kita sih menghendaki otomatis mereka sebagai P3K langsung diterima gitu. Jadi tidak lagi melalui proses-proses, artinya ada kesamaan lah. Jadi semua perlakuannya sama baik kepada guru maupun non guru gitu loh, Mas. Ya, itu kan tadi dari sisi pemerintah, lalu dari sisi tenaga honorer sendiri apa yang mereka harus persiapkan untuk bisa nantinya tetap berkompetisi dengan para ASN untuk bisa bekerja kembali di pemerintahan begitu? Ya, kalau menurut saya bagi mereka tenaga honorer sendiri secara pribadi tentu harus menyiapkan segala pengetahuan, segala profesionalismenya, literasinya dan sebagainya lah yang terkait dengan proses-proses tes itu sehingga dia bisa mengikuti dengan baik. Tetapi kalau misalnya mereka ya kebanyakan di antara mereka juga sudah malas juga kan karena mereka udah capek, misalnya udah merasa capek, udah merasa tidak bersemangat lagi untuk ikut tes, ya otomatis mereka mau tidak mau ya harus bekerja di sektor lain gitu ya. Jadi memang ini persoalannya memang dihadapkan situasi yang serba dilematis, artinya bagaimana mereka mau mengatakan semangat untuk ikut tes kalau kemudian di dalam tes itu ternyata passing grade, meskipun passing grade-nya diturunkan tetapi karena kondisi yang ada mereka tetap saja tidak diterima. Nah ini kan otomatis menjadi beban dan selama ini mereka sudah bertahun-tahun karena ada juga karena umurnya juga sudah ada yang sudah cukup lama ya. Jadi otomatis mereka juga harus dikasih solusi, tetapi ternyata solusinya juga tetap aja nggak ada, yang ada mereka harus ikut tes sebagaimana yang lainnya gitu, Mas. Baik Pak Trubus, terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Newscast. Kita tunggu saja bagaimana solusi ke depannya pemerintah dalam waktu dekat, tidak hanya sekedar terburu-buru memutuskan untuk menghapuskan tenaga honorer, tapi juga memberikan solusi agar ke depannya tidak terjadi pengangguran dan justru menjadi beban negara. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Trubus, salam sehat selalu. Salam sehat.